Shalom Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam program Good News. Kali ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan judul Tuhan Mau Hatimu. Saya ajak kita semua membaca firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 7 dan 8. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari padaku. Hari-hari ini, di zaman akhir ini, Tuhan mau supaya setiap kita benar-benar memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Bukan sekedar perform apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita usahakan yang terbaik. Itu baik, itu benar, itu penting. Tetapi jauh lebih penting yang Tuhan kehendaki adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan, itu lahir dari hati yang berkenan kepada Tuhan. Jelas firman Tuhan menegur, Tuhan Yesus menegur umat Israel, orang-orang Yahudi dengan perkataan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Artinya Tuhan melihat sampai kedalaman hati saudara dan hati saya. Untuk itu Tuhan menghendaki dan Tuhan mau hatimu, hati saudara, hati saya. Sejak kita membaca firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 23 dan 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Firman Tuhan ini kembali menegaskan bahwa persembahan yang saudara dan saya persembahkan kepada Tuhan tidak pernah akan bernilai apapun jika tidak lahir dari hati yang benar. Jangan pernah kita beribadah, mempersembahkan persembahan bagi Tuhan, melakukan sebuah pelayanan bagi pekerjaan Tuhan, kalau hati saudara dan saya tidak benar. Kalau motivasi hati saudara dan saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada kepahitan, kalau masih ada kedengkian, kalau kita menyimpan dendam, kemarahan terhadap sesama kita, maka nilai pelayanan saudara dan saya, nilai persembahan, nilai ibadah kita, nol di hadapan Tuhan. Karena jelas Tuhan berkata, ketika kita membawa persembahan dan kita ada masalah dengan hati sesama kita, maka firman Tuhan tegas katakan, tinggalkan persembahanmu itu di mezbah Tuhan. Berdamai dulu, selesaikan dulu. Artinya Tuhan benar-benar mengingini hati saudara dan hati saya. Di zaman akhir ini, mari kita terus memperbaiki hidup kita. Mari kita terus membenahi hati kita. Karena dari hati kita ada dua hal yang bisa muncul. Yang pertama, dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Firman Tuhan jelas katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Tuhan mau supaya saudara dan saya benar-benar menjaga hati kita. Supaya hati kita ini berkenan kepada Tuhan. Hati kita ini benar-benar mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena dari hati kita ini terpancar kehidupan. Ketika kita menjaga hati kita dengan benar, dengan sungguh-sungguh, maka dari hati kita terpancar kehidupan.
apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu membawa kehidupan bagi diri kita maupun bagi setiap orang yang melihatnya, bagi orang-orang di sekitar kita, memperoleh kehidupan. Yang kedua, kenapa hati kita begitu penting? Tadi yang pertama, dari hati kita terpancar kehidupan. Tetapi sebaliknya, dari hati kita bisa muncul hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Matius pasal yang ke-15 tadi, ayat yang ke-19 dikatakan, Matius pasal 15 ayat yang ke-19 dikatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Maka penting sekali saudara dan saya memperhatikan kondisi hati kita. Tidak kalah penting, bahkan jauh lebih penting, kondisi kesehatan hati kita daripada kondisi kesehatan tubuh kita. Memang penting kondisi tubuh yang sehat, tetapi jauh lebih penting adalah hati kita yang sehat. Karena jelas tadi dikatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu semua bisa timbul dari mana? Dari hati. Hati yang tidak dipelihara, hati yang tidak dimaintain dengan benar di hadapan Tuhan. Itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana cara kita memelihara hati kita? Saya ajak kita membaca satu ayat Mazmur pasal 119 ayat yang ke-11 dikatakan di sana, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, dalam hatiku aku menyimpan firmanmu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi hari-hari ini mari kita tanggalkan manusia lama kita, kemunafikan, panggung sandiwara, kepura-puraan kita, hanya sekedar perform supaya dilihat baik di hadapan manusia. Tetapi jauh lebih penting adalah hati kita. Karena kalau hati kita benar, kalau hati kita berkenan di hadapan Tuhan, maka persembahan kita pun berkenan. Apa yang kita perkatakan, pujian, nyanyian, kita berkenan ke hadapan Tuhan. Pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan, berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, perhatikan hati saudara dan saya. Karena Tuhan mau hatimu, hati saudara, dan hati saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.